Yaitu pengelolanya dinamai Pok Darwis Cebong Sikunir. Jadi Pok Darwis itu namanya kelompok sadar wisata dan Cebong Sikunir. Yaitu pada waktu dibentuknya tahun 2008. Nah, adapun anggota dan pengurusan itu berjumlah 36 orang. Tapi pada waktu itu sudah dibentuk kelompok 36 orang. Tapi setelah kedepannya tahun berikutnya pengunjung itu belum begitu ramai, jadi banyak yang nggak mengikuti pengelolaan. Artinya tidak mengikuti di kelompok lagi, lalu sampai akhirnya merucut sampai tinggal 4 orang, Mas. 4 orang itu tetap bertahan, dan pada waktu pertama kali kami 4 orang itu memang tantangannya membuka wisata itu tidak mudah dan tidak gampang. Tapi tantangan dari berbagai pihak itu sangat luar biasa. Tapi kami tetap kekeh bahwa kami harus bisa membuktikan dengan masyarakat atau masyarakat luas bahwa desa kami atau alam kami yang dianugerahi oleh Tuhan itu sangat indah dan sangat luar biasa. Pasti di tahun-tahun berikutnya kami bisa membuktikan dengan masyarakat atau masyarakat luas. Nah, setelah itu pada tahun 2010 kami tetap bertahan berempat. Bagaimana caranya kita lobby untuk marketingnya, untuk promonya. Nah, kami itu jerih payah itu kami lakukan terus. Jadi tantangan apapun tetap bertahan. Nah, pada tahun 2011 itu kami ikut sertakan kontes desa wisata tingkat Jateng dan DIY dari Van Java Promo. Nah, waktu itu kami ikut sertakan, ternyata alhamdulillah sekali itu menjadi juara peringkat pertama tingkat DIY dan Jateng. Nah, setelah itu sudah banyak mahasiswa dari dosen atau dari media sudah banyak yang masuk sini membantu untuk promonya. Jadi tahun berikutnya sudah banyak dikenali masyarakat Nusantara. Jadi masyarakat Nusantara sudah banyak yang berkunjung ke sini. Nah, setelah itu terus tahun berikutnya pengunjung semakin banyak. Dulu waktu kami bentuk itu, Mas, luar biasa. Masyarakat lokal sini, masyarakat asli Sembungan itu sudah dibangunkan warung untuk kios-kios, disuruh pakai jualan di situ. Mereka dikasih, tidak ada yang mau. Siapa yang mau berkunjung kemari dan siapa yang mau beli di sini, karena di sini tempatnya dingin di pegunungan, tidak mungkin ada orang kota yang mau berkunjung ke sini, tempatnya dingin seperti ini. Tapi kami sebagai pengelola tetap optimis ini lambat laun akan berjalan. Nah, setelah itu
mulai rame terus pengunjung meningkat tanpa disuruh, itu mereka sudah hatinya itu sudah bergerak sendiri untuk warung. Mereka sudah mau jualan. Homestay yang dulunya rumah tinggalnya ya akhirnya 1-2 kamar dikasih fasilitas untuk penginapan. Akhirnya sekarang alhamdulillah menjadi banyak yang mempunyai homestay untuk penginapan. Dan kami membangun wisata dan mengembangkan wisata itu tujuannya tidak lain hanya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, setelah cita-cita kami untuk membangun mensejahterakan masyarakat, alhamdulillah sampai sekarang itu bisa dinikmati dan bisa merasakan sejahteranya warga masyarakat sini. Alhamdulillah sekali. Dan setelah itu kami di sini untuk mensejahterakan masyarakatnya itu jadi berbagai sudut, Mas. Satu dari pengolahan pasar atau warung-warung yang ada di komplek Sikunir, dan keduanya homestay yang dulu nggak mempunyai kamar buat homestay, sekarang sudah banyak yang mempunyai homestay. Dan ketiga kalinya itu untuk tiketing masuk. Jadi untuk tiketing masuk itu jenengan kesini membayar tiketing masuk itu bukan hanya tujuan untuk untuk wisata jenengan salah, tapi jenengan masih dapat pahalanya juga, karena tiketing masuk itu dibagi berapa pihak, Mas. Jadi yang satu untuk ke perhutani, yang kedua untuk LNDH, ketiga ke kelompok pengelola, dan ketiganya untuk pengembangan di objek wisata, dan ketiga kalinya untuk sosial. Sosial itu jadi meliputi, Mas, dari pendidikan yang anaknya kurang mampu itu bisa meneruskan ke pendidikan berikutnya lebih tinggi, dan apabila orang tuanya nggak mampu itu semua pendidikannya diberi atau digratiskan dari pengelola. Nah, dan untuk orang meninggal, orang sakit dibawa ke rumah sakit itu dibiayai oleh kelompok Darwis. Dan dananya dari mana? Dananya dari tiket masuk wisatawan yang berkunjung ke sini. Jadi wisatawan yang berkunjung ke sini itu kenapa masih dapat pahala kelak nanti? Mereka itu masih membantu untuk yatim piatu, fakir miskin, anak yang kurang mampu tidak dipendidikan, untuk orang di rumah sakit, orang meninggal. Nah, itu dibiayai dari situ, kan jenengan semua ini masih dapat pahalanya. Nah, jadi nanti jenengan berkunjung ke sini dan dari teman-teman mahasiswa ini bisa tanya-tanya langsung tentang ke masyarakat atau warga yang kaitannya dengan wisata. Jadi bagaimana terhadap masyarakat, responnya nanti jenengan-jenengan ini semuanya mahasiswa bisa tahu. Nah, untuk itu, dan kami mengembangkan itu objek wisatanya karena di sini banyak destinasi yang sangat menarik, Mas. Jadi yang sekarang baru kami kelola hanya 2-3, yang satu Bukit Sikunir, yang 2 Telaga Cepong, dan 3 Air Terjun Cikarim,
itu pun kami sudah kewalahan dengan tenaga kerjanya Mas. Jadi kalau hari Sabtu atau hari Minggu itu semua malam sampai pagi itu 80% masyarakat Desa Sembuhan ini sudah bergerak semua di bidang pariwisata Mas. Jadi ada yang di tiketing, ada yang di ojek, ada yang di pasar, ada di pemandu, ada di ojek, ada homestay, ada di oleh-oleh, ada di base camp, ada di parkir. Itu semuanya kami gerakan itu sudah lebih dari 500 orang Mas. Lebih dari 500 orang. Jadi tiap Sabtu Minggu itu sudah gerak semua, hampir 80% lah sudah bergerak di bidang pariwisata. Jadi mereka warga masyarakat sini alhamdulillah sekarang sudah bisa menikmati dan taraf hidupnya ya mohon maaf yang ekonominya di kelas bawah itu sudah bisa sejahtera Mas. Dulu waktu kami belum kelola masyarakat sini itu banyak yang kerja buruh di luar Pulau Jawa Mas. Nah, di luar Pulau Jawa atau di Jawa, ada yang di Kalimantan, di Sumatera. Itu karena mereka merubah nasib karena ekonominya yang kurang mendukung. Nah, tapi setelah wisata ini sudah berjalan, mereka-mereka yang buruh lepas di luar Jawa kami tarik di sini, kami arahkan untuk bergerak di maupun di warung-warung atau di pokoknya di bidang pariwisata itu kami tarik semua Mas. Alhamdulillah kehidupannya lebih sejahtera setelah kami tarik daripada mereka dulu merantau di luar Jawa. Dulu Mas, mohon maaf ini. Dulu merantau sampai rumah di sini jual, lahan dijual. Mereka merantau di sana. Tapi alhamdulillah setelah merantau di sana enggak dapat apa-apa. Setelah kami tarik ke sini, usaha di sini di bidang pariwisata, alhamdulillah mereka asetnya bisa kembali lagi, rumahnya bisa beli lagi, tanahnya bisa beli lagi. Itu yang namanya bisa sejahtera. Ini kami pemerataan dan untuk harga di sini Mas. Jadi warung-warung itu semuanya itu mengikuti aturan ADART-nya di kelompok Mas. Jadi misalnya sampean beli kopi di sini sampai ujung sana harganya harus sama. Kalau ada yang tidak sama itu ada sanksinya. Misalnya beli kopi di sini aturan dari kelompok 3.000 atau 4.000. Mereka jual di atas 5.000, ketahuan nanti di skorsing selama 3 bulan atau 1 bulan tidak boleh jualan. Apa mereka mau pilih yang harganya naik 1 gelas atau milih yang 1 bulan masih jalan operasi untuk jualan, kan seperti itu. Homestay seperti itu. Dan di sini itu wisata itu beda dengan daerah lain Mas. Saya sudah berkunjung ke berbagai daerah itu, saya rasa tidak ada yang sama. Sini wisatanya itu sangat religius. Jadi mereka dari berbagai daerah, berbagai etnis, budaya, suku itu masuk sini welcome semua. Tapi harus mengikuti aturan-aturan yang ada di sini. Misalnya di camp itu kalau satu tenda yang belum muhrimnya juga tidak boleh antara laki-laki dan perempuan satu tenda. Itu keduanya bawa minuman keras itu tidak boleh. Di homestay juga seperti itu. Jadi satu kamar yang belum suami istri itu juga tidak boleh satu kamar. Nah, jadi ketika siang hari misalnya berkunjung ke sini yang penampilannya kurang sopan ya, itu misalnya dari budaya mereka, terus auratnya yang banyak masih pakai celana-celana pendek itu kalau siang hari tidak boleh jalan di kampung Mas. Itu soalnya anak-anak masyarakat sini itu sangat religius. Jadi dari budaya, adat,
agama, kebersamaan itu kental semua di sini. Nah, maka semua mahasiswa ini yang berkunjung ke sini jangan khawatir kalau lain kali ke sini sendirian atau apa, jangan khawatir terus di sana tidak aman, di sini dijamin aman. Masalah keamanan itu dijamin di sini. Nah, terus jadi untuk pendidikan anak kecil di sini itu memang dari usia dini. Jadi usia 3 tahun itu sudah diwajibkan masuk ke enggak ya, kalau umum ke PAUD Mas, tapi kalau yang agama itu ke TPI itu sudah diwajibkan. Nanti setelah sudah masuk SD kelas 1 itu anak-anak sudah diwajibkan harus sudah bisa baca Quran. Jadi untuk kegiatan anak-anak di sini itu sangat minim sekali. Jadi kalau pagi hari sudah di sekolahan, sudah di pendidikan sekolah, nanti habis sekolah selesai langsung masuk di pendidikan di DPG. Nah, setelah di DPG nanti sampai jam 3 istirahat lagi, nanti jam 4 sudah berangkat lagi dan sampai maghrib. Dan nanti kalau lebar isya itu sudah yang remaja-remaja. Jadi kegiatan untuk bermain anak-anak di sini itu yang leluasa hanya hari Minggu, jadi sekolahnya libur, TPG-nya diliburkan juga. Jadi bisa bermain leluasa, tapi hari Senin sampai hari Sabtu itu tidak ada yang bisa main leluasa. Jadi orang tua itu di sini berperan aktif untuk mengawasi anak-anak kita sendiri. Nah, ini anak sudah jam sekian belum pulang, jam sekian belum berangkat ngaji. Nah, ini tanggung jawab orang tua harus nyari anak ini kemana. Nah, dicari. Jadi, di sini itu memang sangat kental sekali. Dan desa ini adalah desa tertinggi di Pulau Jawa, ketinggiannya 2.463 mdpl. Dan untuk tadi saya bilang untuk destinasinya bukan hanya Sekunir, Telaga Cebong dan air terjun, tapi ada makam religinya. Makam religinya adalah makamnya Joko Sembung. Nah, Joko Sembung itu adalah cucunya Empu Supo. Ya, Empu Supo sama Sunan Kalijogo itu adalah keponakan. Nah, terus ini ada gua pertapaan yang namanya Pakuwojo. Itu belum kami kelola. Itu kalau kami kelola juga memerlukan tenaga yang begitu ekstra banyak. Dan untuk lokasinya, view-nya, spotnya untuk menikmati sunrise dan sekeliling wilayah Dieng itu bisa kena semua dari Pakuwojo, termasuk Candi Arjuna, Telaga Warna, Kawah Sekidang, itu kena semua dari puncak Pakuwojo. Nah, itu belum ada gua peninggalan penjajahan Jepang, ada gua alam ada, dan Bukit Seroja, Bukit Prambanan itu masih banyak sekali yang belum kami kelola. Nah, untuk itu yang saya sampaikan. Jadi nanti teman-teman mahasiswa ini ada pertanyaan di lokasi, nanti kemampuan kami akan kami jawab. Dan nanti untuk agenda siang hari ini sampai sore kita ngobrol-ngobrol istinya di ruangan terbuka atau ruangan bebas. Nah, dan nanti apabila setelah ini kita menuju Bukit Sekunir, dan setelah Bukit Sekunir ke Telaga Cebong. Nanti setelah Telaga Cebong kalau waktunya sudah cukup istirahat, makan siang kita istirahat, makan siang, melaksanakan sholat duhur. Setelah sholat duhur kita mau meneruskan